Halo, namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya, dimanapun kalian berada. Buat yang baru masuk, selamat bergabung. Perkenalkan, namaku Haikal Pratama. Aku seorang tarot trader dan shamanic healer, crystal healing certificated. And then aku juga adalah seorang master Reiki. Oke. Aku kali ini mau buat readingan tentang bikin readingan tentang saran yang perlu kalian dengar untuk situasi kalian saat ini. Oke. Aku akan bikin dulu tumpukan filenya. Oke. Nanti kalian bisa milih ya. Oke. Pick a card. Pick a pile, pick a card, sama aja lah ya. Oke. Aku akan cabut 3 di pile pertama, pile kedua. Oke, ada 3. Oke, sorry. Anjingku tuh reaktif, kalau ada orang dia langsung. Oke, ini adalah energinya di pile pertama, ini adalah energi di pile kedua, ini adalah energi di pile ketiga. Well, jika kalian mau kristal, aku akan taruh kristal di atasnya. Pertama, mungkin aku akan taruh Oke, di pile pertama aku akan taruh rose quartz. Di pile kedua aku akan taruh azazulite. Di pile ketiga ada smoky quartz. Ini adalah energi situasi kalian yang ingin kalian dengar, advice apa yang ingin kalian dengar. Silahkan pilih. Oke. Teman-teman semua yang dimanapun kalian berada, ini adalah readingan kalian. Dan aku akan taruh lagi kartunya. Kita akan gunakan kartu lain nanti untuk membaca energinya ya. Oke, kita akan langsung masuk ke file nomor pertama. Buat kalian siapapun yang memilih file pertama, ini adalah readingan untuk kalian. Kita kesampingkan dulu file-filenya. Oke, teman-teman, kalian yang memilih file nomor 1 dengan batu rose quartz di sini, kita akan lihat pertama dulu energinya, ya. Situasi saat ini energi kalian sedang happy, sedang merasakan kebahagiaan, sedang merasakan banyak kegembiraan. Mungkin sedang berada di fase yang mungkin berkelimpahan. Mungkin sedang berada di fase yang kayak aku lagi senang-senangnya nih, aku lagi bersyukur-bersyukurnya nih. Ini ya energi kalian saat ini. Bagaimana situasinya? Ada King of Pentacles. Oke. King of Pentacles ini ngomongin tentang diri kalian yang kurang disiplin mungkin, ya. Ada Six of Cups, ya, lagi-lagi kita masih merindukan hal-hal dari masa lalu. Ada Seven of Wands. Jadi situasinya menurut aku ya, energi kalian saat ini cenderung happy dan merasakan banyak kebahagiaan gitu ya, ketentraman, kemakmuran yang kalian yang rasakan ya. Tapi King of Pentacles ini menggambarkan kayak kalian tuh lack of discipline. Yes, the King of Pentacles menggambarkan mungkin kalian punya uang nih ya, merasa punya uang, tapi kayak kalian ini malas-malasan. Ini advice-nya mungkin dari kalian ya. King of Pentacles ini mau kalian untuk lebih disiplin gitu. Cari hal-hal yang bisa lebih produktif. King of Pentacles. Lagi-lagi ya, aku bilang kayak kalian ini bakal berproses untuk lebih happy lagi ya. Supaya kenapa kalian diminta untuk lebih disiplin? Karena situasi kalian ini terlalu happy dan kalian ngerasa safe, ngerasa aman gitu. Ini mungkin bukan waktunya untuk malas-malesan. Terus kejar dan jangan cepat puas diri, teman-teman semua. Kartu The King of Pentacles di sini berarti juga apa ya? Kayak kalian itu disuruh untuk bersiap-siap. Bersiap-siap untuk satu perubahan yang mungkin akan ngebuat kalian itu lebih stabil daripada sebelumnya, lebih happy daripada sebelumnya ya. Aku bakal bilang bahwa
kalian itu bisa juga lack of confidence. Ya. Situasi kalian memang happy, kalian bahagia, tapi mungkin kayak kalian ini hilang kepercayaan diri atau bingung juga mau bagaimana menghadapi orang gitu, mau bagaimana komunikasinya. Ini yang menjadi energi kalian, situasi kalian saat ini. Advice-nya adalah lebih berani. King of Pentacles ini mau kalian untuk lebih disiplin, lebih lagi kayak punya confidence, ya. Walaupun energi kalian saat ini happy, tapi kayak it not guarantee kalian bisa confidence gitu. Kartunya sih sebenarnya mau kayak ini waktu yang tepat untuk aku mengeluarkan energiku yang lebih, belajar banyak hal, membuat sesuatu yang baru. King of Pentacles ini juga menggambarkan abundance ya. Jadi kayak triple kill nih, kebahagiaan yang bisa kalian buat kalau kalian lebih disiplin lagi. Jangan malas-malasan. Yang kayak malas-malasan aja bisa happy, apalagi kalian lebih disiplin nih, bisa jauh lebih happy dalam mengejar finansial gitu ya. Mungkin aku juga lihat di King of Pentacles ini bakal ada intervensi ya. Kayak mungkin ada dari segi keluarga yang mungkin bakal ngerecokin hubungan kalian gitu. Bakal juga intervensi dari diri sendiri yang ngerasa nggak mampu untuk melakukan semua. Kayak ada intervensi juga dari teman-teman yang mungkin toxic, yang mungkin menghantui kebahagiaan kalian saat ini. Situasi kalian saat ini yang perlu kalian dengar adalah kita perlu mengeliminasi banyak energi-energi yang tidak baik di sekitar kita untuk tetap berada di fase happiness, ya, di fase kebahagiaan gitu ya. Atau sebenarnya King of Pentacles ini mau kita untuk sharing the happiness with others, supaya mungkin tidak ada jealousy. Advice untuk situasi kalian saat ini lebih confidence, lebih berani, taking a risk ya. And then be ambitious kalau kalian mau prosper, kalau kalian mau happy. King of Pentacles, Six of Cups di sini. Ini mungkin halangan kalian itu lebih kayak klise, memikirkan hal dari masa lalu yang itu-itu aja, kembali lagi ke zaman batu, kembali lagi ke energi-energi yang aduh, aku kayak kangen dia nggak sih? Gitu nggak sih, Kak? Ya, Six of Cups ini menggambarkan apa ya? Intinya kayak kita bakal lebih bisa sharing dengan orang lain dan kita akan jauh lebih happy. Ini kartu ini mau kita untuk sharing. Jadi advice pertama adalah disiplin, advice kedua adalah sharing. Yet mungkin juga energi Six of Cups ini menggambarkan kayak kita ini punya banyak nostalgia yang tidak mengenakan. Mengapa kayak sekarang ini kebentuk pola pikir yang berbeda dari masa lalu kita gitu. Kita bertumbuh menjadi orang yang baru, lebih banyak sharing, lebih banyak bersyukur. Ini kenapa kalian tuh lebih happy daripada sebelumnya. Dan aku nggak bisa ngasih advice apa-apa selain kalian harus lebih confidence nih, karena kalian sudah very on the good track ya. Yes or yes ya. So menurut aku kayak hidup ini bakal fair buat kalian. Six of Cups ini menggambarkan fairness, Kak. Juga menggambarkan mungkin pengorbanan kalian gak akan sia-sia dari waktu yang terdahulu yang sudah terbuang, uang yang mungkin sudah kalian keluarkan gitu ya. Kalau mungkin masalahnya di bisnis, mungkin bisnisnya bakal bertemu dengan kebahagiaan yang kalian tunggu, tapi mungkin tetap disiplin kartunya mau tadi. Gitu ya, kakak-kakak semua. Yes, aku ngelihat mungkin juga kartu the Six of Cups ini mau kalian untuk doing charity, sharing, berbagi. Kemana? Ke keluarga dulu deh ya. Kalian bakal sharing happiness dulu ke keluarga terdekat dulu, nggak usah mikirin orang lain dulu, nggak usah mikirin anak yatim mana, anak yatim ini. Kayak kita harus aware dulu dengan keluarga kita, mana yang kurang happy, mana yang butuh saluran bantuan kita, and then you share it with them ya. Ini advice buat kalian situasi kalian saat ini, karena energinya lagi happy nih. Ini waktu yang tepat kayak kita harus cari orang yang butuh apa ya, kita bahagiakan juga ya. Aku ngerasa kalian termotivasi untuk sharing, termotivasi untuk melakukan banyak kebaikan. Beberapa di antara kalian yang menonton ini, kenapa kalian tuh ngerasa happy? Karena lagi-lagi kayak kalian ini merasa keberlimpahannya sedang menuju ke kalian gitu. Atau ini energi nanti yang terbaca, kalian sudah berfase untuk masuk ke abundance, lagi kayak mau masuk ke nih kebahagiaan. Yes, kita aminkan aja kalau memang energi ini resonates buat kalian. Oke, kakak-kakak semua. Jadi advice pertama adalah disiplin, and then komunikasi in better way ya. Kita harus punya keinginan, determination yang kuat,
dalam mengejar dan merubah apapun yang kita mau. Six of Cups, sharing. Ya, we share the happiness with others. Six of Cups juga mau kakak untuk mungkin fair dengan diri sendiri, fair with others, fair ya. Maksudnya bukan fair ya, tapi fair. Fair itu adil dengan lingkungan, gitu ya. Kalau happy jangan happy sendiri, kalau mau senang jangan senang sendiri. Cari orang lain, tebarkan kebahagiaan untuk orang lain. Which is kartu Six of Cups ini energinya adalah kalian bakal termotivasi untuk melakukan banyak sekali kebaikan gitu ya. Karena kebaikan akan menular lagi kebaikan lainnya ya. Beberapa di antara kalian memang lebih sensitif daripada sebelumnya yang aku lihat. Beberapa kayak gampang nangis, gampang terenyuh melihat orang, karena memang sudah fase dimana kalian ini awake secara spiritual dan lebih peka dengan lingkungan gitu ya. Beberapa di antara kalian kayak nggak bisa ngelihat orang nggak makan, lebih sensitif ke hal tersebut, lebih kayak sudah nggak mentingin diri sendiri nih. Ini energinya yang tertangkap. Saran aku lebih fair aja ya, lebih aware, terutama dengan keluarga sendiri. We share the happiness. Seven of Wands. Di sini mungkin kayak kita nggak perlu memproteksi diri kita berlebihan ya, defending ourselves berlebihan, kakak-kakak semua. Energi yang tertangkap di pile nomor 1 ini sebenarnya kita kayak terlalu takut untuk mencoba ya. Nih, advice untuk kalian kayak we need to try new things. Nih, Seven of Wands. Kayak kita ini terlalu memproteksi, atau kita juga apa ya, terlalu keras dengan pendirian kita, ego kita. Dan kartu ini mau menggambarkan untuk kalian calm down your ego, supaya tidak ada ego trap. Apa itu ego trap? Kita ngerasa superior di atas orang lain, dan kita di atas orang lain di bawah kita. Itu ego trap. Hati-hati ya. Seven of Wands ini menggambarkan kita membutuhkan keterbukaan. Kita butuh melepaskan semua ego, ekspektasi, ketakutan. Seven of Wands ini juga menggambarkan ya mungkin akan kita ngerasa dalam hidup ini kompetisi, entah dengan siapa gitu. Kalau energi saat ini kalian merasa berkompetisi dengan seseorang, kalian akan menang kok. Aku lihat, karena energi bottomnya tetap happy. Yang kalaupun kalian sedang berkompetisi di dalam karir, kemenangan udah nyata di dalam kalian. Tapi setelah menang ini apa? Gitu. Maukah kalian sharing kebahagiaan kalian karena kalian menang itu dengan teman yang lain atau enggak? Gitu ya. Kayak banyak sacrificing yang harus kalian lakukan juga ya. Pun kalian berkompetisi, tapi kayak kalian harus ingat tetap koneksinya kembali lagi ke dalam diri kalian gitu. Mau menang mau kalah, apapun kompetisi yang sedang kalian laluin, kalian tetap happy. Poinnya kan itu, kebahagiaan di dalam diri. Advice-nya untuk kartu Seven of Wands lebih kayak terbuka aja, Kak. Lebih kayak don't too much defending ourselves ini. Jangan terlalu termakan ego kita sendiri. Lebih calm down dan lebih peka dengan sekitar. Itu kakak-kakak semua. Energi yang tertangkap pada kartu deck ini Rose Quartz. Kalian sangat happy saat ini, mungkin merasa happy, atau berbicara ke depan kalian bakal sangat happy. Saran aku, advice aku untuk kalian ada King of Pentacles adalah disiplin dengan waktu, berani dalam bertindak. King of Pentacles juga berarti menggambarkan kesempatan yang mungkin ada diambil gitu ya. Six of Cups juga berarti kayak kita harus fair nih dengan lingkungan, dengan diri kita dulu juga, dengan keluarga kita juga, and then share with others, dan mendorong diri kita untuk melakukan banyak kebaikan. Ini advice-nya. Then Seven of Wands ini berbicara tentang bagaimana kita tidak terlalu terjebak dengan ego, terjebak dengan pikiran kita sendiri. Teman-teman ya, yang memilih pile A, this is very good reading. Aku ngelihat ada kebahagiaan yang akan terjadi dalam hidup kalian. Kalaupun memang ada masalah dalam percintaan, kayak kita harus melihat ini semua dengan mata terbuka, kepala terbuka ya. Apapun hasilnya happy, apapun endingnya happy, apapun masalahnya pasti kalian bakal lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke? Have a faith, punya iman, percayalah gitu ya, bahwa semua ini sedang berusaha untuk
menjadikan kalian happy. The whole world is conspire to make you happy. Have a faith. Ya, kakak-kakak semua yang memilih deck Rose Quartz, deck 1 tadi, pile 1, aku ngelihat beberapa di antara kalian kayak sudah capek juga karena sudah hilang harapan. Tapi lagi-lagi kartunya mau kalian untuk have a faith. Kartu di sini menggambarkan kita harus bangkitkan lagi semangat, which is King of Pentacles ini juga menggambarkan itu, untuk berjuang, untuk disiplin, untuk lebih happy lagi, gitu ya. Untuk lebih sharing lagi ke orang lain, terutama diri kita juga. If kayak kalau kita bisa sharing dan happy, terus kita akan masuk ke harmonisasi gitu. Jadi the whole world is conspire to make us happy. Paham ya teman-teman di sini? Have a faith. Pasti kalian akan achieve. And then 7 of Wands ini kalian harus turunkan ego kalian. Kakak-kakak semua, itu adalah advice yang perlu kalian dengar tentang situasi kalian saat ini. Oke. Sudah kita baca, sudah langsung kita masuk ke deck B, deck 2. Energinya di sini ada yang memilih Azazulite ya, batu Azazulite. Deck 2 atau pile nomor 2. Whatever it is. Di sini ada determination. Lagi berkorbar banget nih semangat kalian yang memilih deck 2. Semangat untuk memperbaiki keadaan gitu ya. Semangat yang sangat keras, sangat baik. Kayak kalian ini nggak bisa lagi digoyahkan pendiriannya. Determination itu kesungguh-sungguhan. Mungkin dalam energi ini menggambarkan kayak kalian lagi semangat-semangatnya dalam mengejar finansial, mengejar cuan, mengejar energi cinta, mengejar apapun yang kalian sedang kejar. Determination kalian benar-benar kalian usahakan sampai jadi. Ada 5 of Wands. Di 5 of Wands ini menggambarkan banyak konflik, perbedaan pendapat tentang bagaimana cara kamu memandang sesuatu, bagaimana orang memandang kamu. Jadi kayak konfliknya terus-terusan begitu. Aku ngelihat ego ya. Determination ini lebih kayak kalian tuh nggak bisa digoyahkan pemikiran kalian, cara kalian berpikir, cara kalian bertindak. Ini bakal ada crash nih kalau kalian nggak mau mengalah ya. 5 of Wands ini kompetisi kak. Kalian bakal terus disagreement ya, ngerasa terus ada tension, ketegangan di dalam hidup. Karena apa? Karena nih kayak kalian ini keras banget nih energinya. Lagi energi kemarahan yang aku tangkap nih. Kayak aku nggak mau lagi nih dibohongin sama kalian semua nih. Aku harus mengambil peran yang sangat baik di tahun ini, di bulan ini, di minggu ini, supaya aku nggak dijahatin lagi sama kalian. Ini energi yang tertangkap, determination banget. Anger juga ada aku tangkap. 5 of Wands. Karena lagi-lagi 5 of Wands ini ngomongin tentang argumen. Kayak kalian bakal adu jotos juga bisa jadi nih. Ya. Ada 10 of Wands di sini. Beban. Yes, aku ngerasa 10 of Wands sama determination ini beban yang kalian pikul tuh berat banget. Ya nggak sih kakak-kakak semua? Responsible yang kalian pegang ini sangat berat dan stres. Stres banget nih energinya. Karena determination, lagi-lagi kita mau banget ngerubah semua ini. Mau banget supaya beban-beban ini hilang. Mau banget untuk istirahat nih. Tapi lagi-lagi kayak kita tuh terus dikasih argumentasi, terus dikasih beban, terus dikasih konflik yang tidak berkesudahan. Ya. Kartu selanjutnya ada Pack of Cups. This is very good card. Pack of Cups ini. Tapi tetap ya, Pack of Cups ini jatuhnya ke determination juga. Karena di dalam Pack of Cups ini ada idealis. Kayak kalian tuh nggak bisa diruntuhkan egonya. Tapi ya aku ngelihat ya, di dalam Pack of Cups ini menggambarkan kayak kalian tuh punya mimpi yang sangat baik. Well, pesan apa yang ingin kalian dengar ya? Advice apa yang harusnya kalian dengar di dalam kartu 5 of Wands ini? Bahwa kayak kita nggak perlu berkonflik kak. Kita nggak perlu beradu jotos. Kita nggak perlu berargumentasi dengan orang banyak. Yang membuat energi kita low. Yang membuat semangat kita hilang. Yang membuat semua yang sudah kita susun ini hancur seketika dengan amarah yang kita keluarkan. You don't have to. 5 of Wands. Ya, 5 of Wands berarti berkompetisi, argumentasi, aggression yang berlebihan. You don't have to. Playing like it easy. Kayak nggak perlu membebani, terbebani, dan kita nggak perlu comparing. Paham ya maksud aku? Ya, yes, kalian punya semangat, tapi nggak perlu semangat adu jotos.
Kalau memang ada perbedaan pendapat, kita selesaikan dengan duduk musyawarah. Nih, aku ngerasa ada konflik-konflik di dalam batin yang memang ngerasa kalian yang memilih deck B, deck 2 ini ya, Azazulite, kayak lagi semangat-semangatnya untuk merubah semua keadaan dan gak mau lagi diinjak-injak ini energinya. Benar gak? Ya, karir ini, energi kayak karir, bisnis, finansial. Ada juga energi dari keluarga yang aku tangkap. Terus diinjak-injak dan ngerasa aku harus ngerubah semua ini dan aku nggak bisa lagi diginiin. Bener nggak? Yes, kalaupun benar, Five of Wands, advice yang bisa aku sampaikan bahwa Five of Wands ini mau kita untuk tidak perlu berargumentasi. Tinggalin aja yang kayak membuat beban hidup kamu ini lebih banyak daripada sebelumnya. Tinggalin aja argumentasi. Kayak kalau perlu kayak melengos saja pergi. Nggak perlu dengar, nggak perlu berargumentasi. Itu bakal menurunkan semangat kita untuk berjuang. Low vibration kita bakal terus low. Sudah yang tadinya juga low akan terus low. Karena lagi-lagi ya, Five of Wands ini kayak kita bakal ngerasa kalah nanti. Paham ya? Determination, aku takutkan bahwa kartu ini bisa runtuh kalau kalian kalah secara ego. Kalah secara argumen tuh. Jadi saran aku, advice yang perlu kalian dengar untuk kalian memilih Azazulite atau back D atau deck 2, gak hindari argumentasi, hindari kompetisi, jangan merasa terkompetisi, jangan merasa kayak apa ya, jangan banyak membuat satu konflik gitu. Kayak perspektif kita juga kita harus hilangkan ke arah sana. Fokus on you, fokus ke semangatnya aja, fokus ke hal yang memang kalian belum achieve, and then cari solusinya. Daripada kalian berpikir tentang masalahnya, mending cari solusinya. Paham maksud aku? Jangan amarah dikedepankan, karena Five of Wands ini menggambarkan itu. Kita akan kalah dengan ego kita sendiri. Advice kedua ada Ten of Wands. Lepasin semua yang menahan kalian untuk lari kencang. Ya, banyak. Terutama dari pikiran kita sendiri. Kita ngebuat banyak suatu skema-skema negatif di dalam hidup kita. Dan kayak ini terus-terusan terjadi. Kayak kalian juga nggak sadar, kayak berpikir negatif dan terus-terusan terjadi. Kita membuat beban dan harusnya nggak ada jadi ada. Paham ya teman-teman di sini? Ten of Wands. We don't have to create that scene. Yang perlu kita lakukan adalah melepaskan semua beban ini. Pikiran. Ya. Beban pikiran. Terutama itu. Selebihnya, kalau kalian sudah melepaskan, aku yakin tekad kalian bulat dan semesta ini bakal ngasih kalian jalan kemana yang kalian mau. Situasi kalian sedang mengejar sesuatu, obviously. Sedang menginginkan sesuatu, obviously. Sedang membuat, ada nyamuk. Sedang membuat sesuatu yang kayak memperbaiki semuanya. Obviously, tapi beban nih. Banyak penolakan-penolakan yang terus kalian dapatkan. Ya, terlalu berusaha. Ada ego di sini yang bermain. Bukan lagi keinginan dalam hati, tapi it's you are serving your ego. Ten of Wands. Lepaskan semua stresnya. Kayak feeling obligate-nya. Kalian nggak perlu kayak kalian itu bukan menteri sosial yang harus membuat semua orang senang. Nih. Ya. Orang datang pinjam uang, kalian nggak enakan, kalian kasih. Akhirnya kalian susah sendiri. Nih. Ten of Wands. Kalian ngelihat orang berantem, kalian masuk menjadi penengah, akhirnya kalian kena. Yang tadinya nggak tahu jadi kena. Ya. Paham maksud aku? Ten of Wands. Bebannya udah banyak, jangan lagi tambahin banyak beban. Nggak perlu lagi ikut campur dalam masalah orang. Kalau teman kalian datang untuk curhat, lebih baik say sorry, I cannot handle this anymore. Ini harus kalian tekankan bahwa Ten of Wands kita nggak perlu lagi nambah banyak beban di dalam hidup kita. And then say sorry, please sorry. Aku nggak bisa bantu kamu banyak dalam masalah finansial. Aku nggak bisa bantu kamu banyak dalam masalah percintaan kamu gitu. Karena kita sedang mengejar sesuatu, kita harus fokus ke diri kita sendiri dulu. Kalau nggak terus kita akan ada beban, pikiran kita kemana-mana, dan kita nggak akan pernah fokus serving ourselves. Paham ya teman-teman? Ini bakal banyak cobaan aku lihat. Kalau kalian memang benar-benar memiliki determination, lebih baik dari sekarang fokus ke diri kalian sendiri. Being creative. Yes, determination dibutuhkan. Kayak kita memang kayak apa ya, berapi-api banget, tapi kayak kita juga harus use our common sense. Paham maksud aku? Kreatif, mencari satu solusi
Rather thinking about the problems, we need to think about the solution. Mungkin kalau kalian saat ini pengen banget merubah karir kalian, ya kreatif. Apa yang bisa kalian buat, menjilat juga nggak apa-apa sih sebenarnya, asal nggak menyikut orang lain. Ya, asal tidak ada orang yang dirugikan, kalian bisa melakukan apapun asal siapapun tidak dirugikan dalam hal itu. Paham ya? Karena lagi-lagi kita akan serving ego kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Orang-orang yang memilih deck B, pile B, ya, Azazulite. Determinationnya aku lihat banget nih, keras banget, energi api yang tertangkap. Ada Pack of Cups di sini. Ya, idealis banget. Kalian mau A harus dapat A, kalian mau B harus dapat B. Kalau mau beli itu, walaupun gak ada uangnya, panas langsung dirimu. Kayak berapi-api untuk ngedapatin uang supaya bisa dapatin barang itu. Ya nggak sih? Kalian tipe orang ini nggak? Ya? Tapi kalian itu cenderung memang laki, banyak kesempatan. Jadi nggak perlu ngoyo, nggak perlu capek, nggak perlu ini tension, apa? Mengeluarkan anger gitu, mengeluarkan beban. Kalian udah dapat apa yang kalian mau. Semesta bakal ngasih. Ya? Pack of Cups. Kalian itu orang-orang yang penuh dengan mimpi. Gitu. Impian, harapan. Yet sebenarnya mimpi aja nggak cukup. Kita butuh jalan untuk mengejarnya. Which is kalian sudah punya determination. Yang kalian butuhkan adalah way. Pack of Cups ini juga menggambarkan harapan yang bisa saja coming true. Tapi tetap dengan effort. Aku ngelihat ada happiness juga di sini, Kak. Ya. Ada dari sisi-sisi kalian ini yang ngerasa kayak kekanak-kanakan. Sulit diomongin. Sulit untuk dikasih tahu. Ya, karena tadi aku bilang kan kita serving our ego. Kita ngerasa kita paling tinggi daripada orang lain. Iya, aku ngelihat ada determination. Ini kartunya kuning semua, Kak. Kuning itu asosiasinya ke solar plexus. Kita bakal kreatif, tapi ego kita juga bermain. Karena solar plexus itu ngomongin ke situ. Pack of Cups ini kesempatannya banyak. Kita bakal dikasih semesta untuk arah perubahan, arah keinginan, ada happiness juga di sini. Tapi kayak kita ini bakal kayak ngerasa butuh perhatian banget dari orang lain ini. Ya, kita butuh banget perhatian dari orang lain. Attention yang kita inginkan juga nanti. Advice ketiga bahwa kayak, well, aku harap kalian tidak menjadi anak-anak lagi nih. Kalian bakal lebih sensitif daripada sebelumnya nih. Pack of Cups. Saran pertama adalah hindari konflik. Saran kedua adalah melepaskan semua beban. Advice yang perlu kalian dengar ya. Saran ketiga, jangan menjadi seperti anak kecil. Ya, jangan sensitif. Dikit-dikit marah, dikit-dikit kesenggol dikit bacok. Padahal belum tentu juga niatnya orang itu melakukan hal tersebut. Tapi kayak kita ini lagi tension-tensionnya. Karena memang kita nggak bisa nyalahin. Energinya memang begitu. Karena memang poinnya lagi berapi-api. Lagi semangat-semangatnya dan mengejar sesuatu gitu. Orang salah sedikit kita langsung tension. Kita maunya perfection. Ya. Makanya tadi terjadilah ini. Conflict disagreement. Karena kalian menginginkan perfection. Kalian tuh sensitif. Hal-hal yang tidak perfect bakal kalian ungkit. Dari hal-hal kecil. Jadi hal besar teman-teman semua. Advice-nya lebih kayak. Don't be sensitive. Paham ya? Jangan sensitif. Ini kita harus sudah ngerubah pola dan paradigma pemikiran kita untuk maju ke depan. Nih, energi kalian dan advice yang kalian perlu dengar adalah don't be so sensitive. Lepaskan semua beban. Gak perlu nimbrung dalam permasalahan orang. Five of Wands ini menggambarkan hindari konflik. That's it. Kita akan lihat bagaimana energi dari oracle-nya berkata untuk kalian. Do all things in moderation. Lakukan semua dengan seimbang. Gak perlu tergesa-gesa. Gak perlu ingin merasa besar. Gak perlu ingin merasa nomor satu. Gak perlu berlebihan. Semua lakukan secara seimbang. We don't have to prove anything to everyone. Bukan begitu. Lagi-lagi kita punya determination. Kayak determinationnya hanya buat kita sendiri aja. Kita determination mengejar karir yang baik ya tetap buat kita sendiri juga. Paham ya teman-teman semua di sini? Lakukanlah semua hal dengan seimbang. Moderation. Jangan berlebihan, ya. Jangan sensitif.
Jangan memiliki banyak beban. Gak perlu ke-trigger dengan semua hal. Jadi kayak kita punya banyak konflik dengan orang. Ini erat banget kaitannya, kayak kalian tuh pingin banget merubah segalanya. Padahal nggak bisa. Kalian bukan dewa, sayang. Ya, advice-nya itu tadi teman-teman, buat kalian yang memilih batu nomor 2, kristal nomor 2, atau deck atau pile nomor 2 ya. Do all things in moderation. Oke. Sekarang di deck terakhir, buat kalian yang memilih pile nomor 3 atau deck C dan smoky quartz di sini. Smoky quartz ini Lemurian smoky quartz. Oke, energinya ada sadness, sedih. Kenapa? Aduh, langsung nih energinya nyampe ke aku. Ada Three of Cups. Sedih mungkin kehilangan banyak teman, banyak relasi. Sedih mungkin kayak The Three of Cups ini mungkin menggambarkan kayak kalian tuh butuh teman. Nih, kalian itu ngebutuhin social gathering, pertemuan, keramaian. Terlalu lama sendiri membuat stres pikiran kalian dan kalian harmoni dengan kesedihannya. Ada Four of Wands, celebration di sini. Celebration di sini bermakna bahwa kayak kita harus rejoice. Kita harus membangkitkan semangat kita. Kita harus cari komunitas ini. Ini juga komunitas ya. The Three of Cups, Four of Wands juga komunitas. Cari rumah yang kita mau, kehangatan yang kita mau, the love that we want, the victory that we want ini. Atau sebenarnya Four of Wands ini juga bisa mengarah kita butuh party. Kalian tuh butuh sesuatu yang hype, sesuatu yang bisa membangkitkan lagi semangat kalian. Oke, ada the Judgment di sini. Overthinking. Kalian yang memilih deck C, pile 3 atau apapun itu, smoky quartz. The Judgment di sini kita harus bangkitkan lagi semangat kita. Ya. The Judgment juga mau kita untuk forgive ourselves. Kenapa kita menyalahkan diri kita sendiri? Ini erat banget nih energinya. Oke, kita ke Three of Cups dulu ya. The Three of Cups ini menggambarkan kita butuh teman. Atau beberapa di antara kalian ini ngerasa energi, aku ngerasa ya energi kehilangan. Teman, pasangan, saudara. Erat banget nih energinya. Lagi sedih-sedihnya karena kehilangan ini. Ngerasa semua hidupnya runtuh. Apa yang kalian bangun tuh semua hancur karena kehilangan sosok ini nih. Ya, entah teman, keluarga, pacar, kucing, hewan. Jadi kayak semua runtuh. Semua kartu menggambarkan keruntuhan. Kalian butuh support nih, kakak-kakak semua. Advice dari kartunya bahwa The Three of Cups kita nggak harus bersedih terlalu dalam. Kita harus cari komunitas. The Three of Wands ini kita harus The Three of Cups ini kita harus cari komunitas, cari teman, pergi ke arah-arah perayaan gitu. Kita harus merayakan hidup kita lagi. Rejoice. Bangkitkan lagi semangat kita. Tapi nggak bisa, kita lagi sedih nih. Ya, ibaratnya kayak mau dihibur bagaimanapun tetap energinya sedih. Kakak-kakak semua yang aku tangkap dari energi kalian. Ya, advice dari aku adalah cari teman. Ini yang terbaik buat kalian. Dan bahkan di Four of Wands ini juga kita mau cari teman. Disuruh untuk cari party, pergi ke satu party, cari teman, go adventure, selebrasi diri kalian. Ini dua kartu yang sama loh maknanya. The Three of Wands, the Three of Cups and then Four of Wands ini sama maknanya. Kalau kalian cek dia di arti arkana mayor ya, kalian Google aja, ini arahnya sama. Dia ini komunitas, sedangkan Four of Wands ini juga menggambarkan itu, komunitas, selebrasi. Ya, menurut aku yang kalian butuhkan adalah support saat ini. Support, cari teman, cari keluarga, ngobrol, duduk bareng dengan orang, ngopi santai, atau deep talk juga bisa. Kalian nggak bisa mikulinnya sendiri kakak-kakak semua. Situasi kalian ini terlalu berat dan terlalu pelik. Ya, The Three of Cups mau kalian untuk bangkit. Pergi keluar, celebrate your life, have a beer. Ya, kalau kalian minum bir, it's okay. Aku nggak akan judgement kalian. Bir itu buruk, jahat untuk diri kalian, whatever, kayak kalian mau lakukan apa, it's your body. Kita punya konsekuensi. Having a beer mungkin bakal merelakskan mental kita dan buat suasana lebih cair, why not? Ya kan?
have a beer, glass of wine, good food that might help, good friends, good talk, good sex juga akan ngebantu kalian kayak untuk mencari lagi kebahagiaan yang kalian mau. Teman-teman semua yang memilih deck deck 3 pile C atau smoky quartz ini complicated banget sih kalian ini, sampai aku aja ngerasa kesedihannya loh. Ada Four of Wands di sini, kayak kalian harus merayakan lagi hidup sehidup-hidupnya. Mencari lagi makna di dalam hidup apa. Setelah kehilangan ini apa yang kalian mau susun? Apa yang membuat kalian ini bangkit lagi apa? Lakukan itu. Jangan terlena dengan kesedihannya. Jangan terpaku dengan semua ketakutan yang kalian buat ini. Kita harus move on, kakak-kakak. Kita harus bertumbuh. Life is must go on. Walaupun Anda mendapatkan kehilangan, tapi kita nggak perlu lagi merasakan itu. Atau kayak kehilangannya dalam bentuk lain ini. Kehilangan hubungan juga bisa, karena ada 2 kartu ini ya menggambarkan itu. Kartu Four of Wands ini mau kita untuk preparing for party. Paham gak sih maksudnya? Sharing dalam selebrasi. Sharing in communal sense gitu. Kayak kita disuruh untuk cari teman. Ya. Mencari kawan. A party to make you happy. A party to make you stop thinking about this thing. Kehilangan-kehilangan yang sedang kalian rasakan. Ilusi-ilusi yang sedang kalian rasakan. Yes, aku ngerasa juga di dalam Four of Wands ini ada kesuksesan awal. Entah kalian ngerasa sedih karena mungkin gak punya uang juga bisa ya. Four of Wands juga mau kalian untuk bangkit dan cari kesuksesan. Kayak buat kesuksesan kalian perlahan tapi pasti. Slow but sure. Menurut aku kalian ini membutuhkan apa ya? Dikelilingi oleh komunitas yang punya spirit juang yang sama. Komunitas yang mungkin bisa mencintai kalian lebih baik daripada kalian mencintai diri kalian sendiri. Ini cari komunitas, udah pasti kalian tuh nggak bisa jalan sendiri secara manusia. Memang kita ini makhluk sosial dan butuhin support dari orang gitu, advice dari orang. Ini aku lihat kalian butuhkan support dari sosial, community, and then love dari orang-orang tersebut. It's time for reunion dengan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Celebrate, cari teamwork untuk menemukan prosperity yang kita mau. Cherish the warmth, ya, rayakan kehangatannya. Rather you think about the sadness. Terlalu harmoni dengan kesedihannya, kita akan terus sedih dan kita akan ngedapatin miserable. Kita akan terus berharmoni dengan energi dan frekuensi itu. Sepanjang tahun kita akan sedih dan terus ngedapatin kesedihan. Trust me. Energy, the vibration, the law of vibration, it's real. Kalau kalian dengarkan lagu sedih, pada saat kalian sedang sedih, kalian akan terus meneteskan air mata dan kalian akan terus mendapatkan kesedihan, gitu ya. Apalagi pas di hujan, tambahnya makin gloomy. Karena kalian harmoni di situ. Hujan turun, kalian sedang sedih, putar lagu sedih, kalian memilih untuk harmonis. Hujan turun, kalian bisa pasang lilin, bermeditasi, memaafkan diri karena kalian memilih untuk harmoni ke happiness. Let go. Lepasin semua judgmentalnya. Penilaian kalian terhadap diri kalian, penilaian kalian akan hal ini. Gak apa-apa, kita semua memang butuh waktu, gak perlu terburu-buru. Lagi-lagi ya, the judgment ini. Kita harus bangkitin lagi semangat kita. Awaken ourselves. Forgive ourselves. Choose to not think about the losses. Oke? Don't blame yourself. Ini gak boleh lagi menyalahkan diri kalian sendiri buat kalian yang memilih deck D. Erat banget ini kesedihan-kesedihan itu. Advice-nya itu ya kakak-kakak. Nih 2 kartu ini menggambarkan cari komunitas, cari teman, ngobrol ke orang tersebut, curhat nggak apa-apa. Tapi aku nggak nyaranin sebenarnya curhat is not really good untuk orang yang dengar curhat kita. Itu energy dumping. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau having a beer in conversation, having a wine, good food, good luck, nggak apa-apa, go. Yang penting kalian happy, cari komunitas, cari teman. Go, whatever that you guys, supaya nggak sedih. Energinya sedih soalnya. The judgment, forgive yourself. Stop thinking about negativity. And then renewal. Ya. Jangan menyalahkan diri, jangan menyalahkan keadaan. It will pass, it will must go on. Oke? Advice dari Oracle. Build on solid ground.
Kita harus punya jati diri. Kita harus punya, apa sih istilahnya itu, solid ground. Paham ya? Kayak kita harus punya istilahnya tuh cakar ayam, pondasi yang supaya kita ini nggak goyah lagi. Pendirian yang mungkin membuat kita ini nggak goyah terus. Perasaan yang mungkin kita bisa memaafkan diri kita lagi dari kehilangan ini. Perasaan yang mungkin supaya solid ground yang mungkin kayak kita nggak perlu ke trigger tentang kehilangan semua ini. It will pass. Kita hidup di dalam sphere bola yang notabene bumi ini adalah bola, batu, rock yang floating, gitu ya. Then you still think this life is so serious. Why? Life is a game. Aku selalu bilang itu. Play your best role. Build on solid ground. Pertahankan, bikin ancang-ancang, bikin pondasi yang sangat solid supaya kalian mungkin nggak bertemu dengan kesedihan itu terus menerus. Capek teman-teman. Ya nggak sih, kalau sedih mulu capek. Ya, siapapun kalian, dimanapun kalian berada, aku harap kalian bisa mengambil hikmah dari pembacaan ini. Mau deck A, deck B, deck C, kalian sedang bertransisi untuk menemukan jati diri kalian. Ya, ada yang sedih, ada yang happy, ada yang stres, ada yang menangis, ada yang sedang gembira, ada yang sedang memiliki semangat juang. Apapun hidup kalian saat ini, ya, have a faith, ya, punya iman. Oke. Lakukan semua dengan seimbang dan build on solid ground. Buat pertahanan yang baik, buat fondasi yang kokoh. Oke, mungkin itu aja. Thank you. Namaste, salam kedamaian. I'm going to cleanse the energy. Kalau ini sadness, aku akan clearing the sadnessnya. Kalau ini manifestasi, aku akan tarik manifestasinya. Dear God, dear semesta, aku menarik energi positif untuk masuk dalam readingan ini. Siapapun yang merasa readingan ini resonate buat dia, masukkanlah energi positif di dalam hidupnya. Manifestkanlah apapun yang menjadi happiness di dalam hidupnya, dan clearkan, hilangkan semua ketakutan, worriness, unhappiness, kesedihan, kekhawatiran, kegalauan, dan ego di dalam diri kita. Jadikanlah kita manusia yang selalu memaafkan. Forgive ourselves, fulfilling our dreams. Thank you. Namaste, salam kedamaian, Om Santi, Om Namo Buddhaya. Bye bye from now. I love you.